Shalom semua. Ya, kita akan belajar tentang mesbah di balik api asing, ya. Apa api asing, Saudara? Api asing adalah korban-korban persembahan, korban-korban yang kita bawa di hadapan Tuhan, baik dalam ibadah, dalam hal rohani maupun di dalam hal sekuler, ya. Karena Saudara kasih, sebetulnya setiap kehidupan yang kita lakukan semuanya itu sifatnya adalah ibadah. Sifatnya adalah persembahan yang ujungnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, Saudara, waspadai karena banyak mesbah-mesbah yang tidak berkenan di akhir zaman ini, Saudara ya. Dan kita itu perlu patut untuk belajar mengenali spirit-spirit yang menyusup di dalam jiwa yang dan sekaligus kita mendapati kemenangan melalui kebenaran firman Tuhan, ya. Dasar firman Tuhan adalah di dalam Roma 12 ayat 1, karena itu saudara-saudara ya, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara, dikatakan persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Bukan persembahan yang mati, bukan persembahan yang penuh dengan kecemaran, dan bukan persembahan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ya, mari saudara. Dan di sini kita akan belajar tentang mengenali ya spirit atau roh-roh yang sekali lagi seringkali menyusup di dalam jiwa tanpa kita sadari. Mengapa spirit-spirit itu bisa masuk atau menyusup dalam jiwa kita, bahkan seringkali meracuni ya kebenaran-kebenaran palsu dalam kehidupan kita. Karena saudara, faktornya adalah di mana ada celah-celah dalam kehidupan kita yang tidak pernah kita bereskan atau belum sampai tuntas, maka itu menjadi celah-celah yang membuat iblis punya peluang ya untuk atau sarana untuk mempengaruhi dan mengotori, bahkan mengendalikan, bahkan memperbudak jiwa kita. Ya, saudara, ada sebuah contoh di sini. Kita akan contoh dari tokoh-tokoh yang di Alkitab dan kita pelajari spiritnya dari apa yang menjadi kejatuhannya. Ya, saudara, di sini kita tahu semua tentang cerita tentang Kain, bagaimana dia punya kesalahan yaitu membunuh Habel karena apa? Unsurnya apa, saudara? Karena roh iri hati. Kenapa, saudara? Karena persembahan Kain tidak diterima oleh Tuhan. Ya, persembahan Kain ditolak oleh Tuhan. Kenapa, saudara, persembahannya bisa ditolak oleh Tuhan? Ya, karena unsurnya atau dasarnya Kain ini mempersembahkan dengan tidak segenap hati dan tidak dengan percaya, saudara ya. Ya, ibarat orang itu asal-asalan. Bukan jenis yang dipersembahkan, tapi ini bicara unsur hati. Nah, singkat cerita saudara, Kain ini adalah pribadi yang sempat ditegur Tuhan ya, dinasihati Tuhan, bahkan sampai dihadik saudara ya. Istilahnya contohnya misalkan gini, "Mengapa engkau marah?" Gitu ya. Ya saudara, "Di manakah, Habil adikmu?" Ya. Tapi yang menjadi respon-respon Kain adalah suatu respon yang sama sekali itu bukan cuma tidak sopan, tetapi menunjukkan jiwa pemberontak dan menantang Tuhan, ya. Tidak ada sedikit pun hati yang takut akan Tuhan. Bayangin saudara, ini Tuhan sendiri loh ya, yang langsung berhadapan dengan Kain. Tapi Kain sama sekali tidak menunjukkan respon yang punya hati takut akan Tuhan. Dan singkat cerita, dia tetap nekat melakukan niatnya yang jahat itu, dan ujungnya saudara, Tuhan, sebetulnya kalau saya bilang ya, Tuhan itu adalah Tuhan yang tidak pernah istilahnya itu merancang kejahatan atau membalas kejahatan kita. Sebetulnya yang terjadi pada setiap kita itu adalah dampak dari semua buah perbuatan kita. Ya, saya tidak setuju kalau ada orang bilang ini karena hukuman Tuhan. Ya, memang di Alkitab ada istilah hukuman Tuhan, saudara ya, itu di Perjanjian Lama. Tapi saudara harus ingat ketika Yesus sudah menebus dosa kita di kayu salib, saudara, itu adalah zaman anugerah dan kasih karunia.
Saya percaya di situ tidak lagi Tuhan menghukum kita. Tapi saudara, apa yang kita hasilkan dari buah-buah kehidupan kita adalah efek dari apa yang kita tabur sendiri. Ya. Jadi intinya kalau kita mengalami sesuatu yang tidak enak karena dosa kita, itu adalah buah yang sedang apa? Oh, tuai dalam kehidupanmu. Terkecuali ketika kita ini ya hidup dalam kebenaran tapi melewati proses. Itu tujuan Tuhan adalah di mana kita sedang apa Saudara? Sedang dididik, sedang dibersihkan, sedang dibentuk dan sedang dimurnikan dan ujungnya untuk apa? Menghancurkan semua yang tidak sejati dalam hidup kita. Tapi bukan perkara hukuman ya Saudara ya. Oke. Mari kita akan buka dalam Kejadian pasal yang keempat ayat yang ke-11 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Maka sekarang terkutuklah engkau terbuang jauh dari tanah yang mengangakan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. 12. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Katakan kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. 14, engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu. Seorang pelarian dan pengembara di bumi, maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. 15, firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain, akan dibalaskannya kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. 16. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Saudara perhatikan ya, perhatikan setiap kalimat demi kalimat, kata demi kata, itu yang kita mau bahas tentang spirit yang menyusup. Saudara, bagi saya ya, Tuhan ini tetap penuh anugerah buat Kain. Orang dia sudah jelas-jelas menentang Tuhan, memberontak Tuhan, bahkan dia berani melawan Tuhan, sampai ujungnya dia mengeksekusi apa yang menjadi niat jahatnya, tetapi Kain tidak menunjukkan sebuah pertobatan. Ya saudara, dikatakan di sini saudara, ketika Tuhan menyatakan sebuah efek atau dampak dari perbuatannya itu, saudara, sehingga dia apa? Terhalau ya, terbuang dari Tuhan. Ya saudara ya, bahkan dikatakan akan menjadi seorang pelarian yang menggembara ke bumi. Dan sehingga saudara, tanah itu akan menjadi sangat sangat terkutuk sehingga apapun yang dia usahakan, upayakan itu akan membuat dia sangat jelilah karena perbuatannya. Saudara, perhatikan ayat 13. Katakan kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Ini saudara, orang yang tidak membuka hati, sadar akan perbuatannya, tapi dia fokus kepada pembelaan diri. Nah, ini saudara yang kita mau belajar. Ya, ini yang kita mau belajar malam hari ini. Seringkali saudara ya, anak-anak Tuhan itu ketika dia sudah tahu kesalahannya, bahkan ditegur lewat firman, ditegur lewat sebuah peristiwa, ditegur lewat orang-orang yang Tuhan pakai, justru dia tidak membuka hati untuk punya penginsafan, tidak punya pertobatan, tapi justru yang dia sodorkan, yang dia besar-besarkan, yang dia dewa-dewakan, malah pembelaan diri. Ya, malah yang dia besar-besarkan adalah sebuah dampak yang atau resiko yang sepertinya itu menghukum dirinya. Saudara, harusnya kan solusi daripada Kain itu bukan pembelaan diri, ya. Dia memang tidak pembelaan diri, "Kenapa aku membunuh Habel? Karena begini." Enggak. Tetapi di sini memang dia tidak punya pembelaan diri, tetapi dia itu seakan-akan saudara ya, tidak bertobat, tapi mempermasalahkan,
dampak dari apa yang dia buat seakan-akan Tuhan itu terlalu kejam dalam menghukum dia. Ya. Nah, Saudara, coba bayangkan. Hukumanku lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Ya memang secara logikanya memang benar. Tapi harusnya bukan itu yang menjadi respon daripada Kain, Saudara. Harusnya yang dia lakukan adalah merendahkan diri. Dia menangis dan sungguh-sungguh menunjukkan jeritan pertobatan, meminta ampun kepada Tuhan. Ya, bukan demo tentang hukumannya, Saudara ya. Saudara, bukan pembelaan untuk minta diringankan hukumannya, Saudara. Nah, ini Saudara seringkali salah dalam meresponi. Ya, dia tidak menjadi orang, "Oh iya Tuhan ya, aku kok jahat banget ya Tuhan. Tuhan ampuni aku terlalu marah, terlalu emosi, aku kilaf dengan emosi." Yang harusnya itu yang dia lakukan. Tapi bayangin, di dalam itu pun Kain tidak menunjukkan kerendahan hati. Tidak menunjukkan sikap yang bertobat, malah Saudara? Demo sama Tuhan. Ibarat kalau ada karyawan ya Saudara ya, mungkin itu karyawan, mungkin itu buruh pabrik Saudara ya, ketika misalkan sebuah keputusan yang dari perusahaan ya atau dari pabrik, ini contoh saya pernah menangani buruh-buruh pabrik Saudara ya, karena sebuah keputusan itu dicetuskan. Karena karyawan-karyawan atau buruh-buruh pabrik ini pekerjaannya tidak ada integritas, asal-asalan ya. Dulu saya pernah menanganin pabrik kaos Saudara ya. Mereka itu demi targetnya, demi penghasilannya, demi omsetnya, mereka kerja tuh asal-asalan. Pokoknya cepat-cepat, yang penting itu Saudara nanti hasilnya banyak. Tapi mereka tidak memperhatikan kualitas, tidak punya integritas dalam mengerjakan pekerjaannya, sehingga Saudara membuat pabrik itu jadi punya masalah dengan konsumen-konsumennya. Sehingga barang itu dikembalikan karena pencucian kainnya tidak bagus ya, tidak putih. Terus finishing-nya Saudara, setrikanya tuh tidak bagus ya, packing-nya tidak bagus, sehingga itu merugikan pabrik Saudara. Sehingga pemimpin marah. Dan kebetulan saya ini tangan kanan pemimpin, sehingga mengeluarkan sebuah konsekuensi. Apa yang saya lakukan Saudara? Memotong gaji karyawan. Ya, dan memberikan sebuah keputusan mulai hari ini, kalau pekerjaan kalian tidak menghasilkan sesuai dengan ketentuan yang dari pabrik, kalian akan kena denda. Singkat cerita mereka unjuk rasa. Kenapa? Hasilnya sekarang tidak bisa seperti biasanya, misalkan satu hari bisa mencapai misalkan 200.000 jadi tinggal 100.000. Mereka demo. Kenapa sekarang hasilnya cuma sedikit? Kenapa gini-gini? Nggak cukup buat makan. Bukannya mereka sadar, ya, mereka itu bertobat, malah unjuk rasa. Harusnya kan mereka sadari. Pada saat itu saya marah, Saudara. Saya bilang ini, saya bilang, siapa yang mau berontak? Yang tidak terima sini, hadapin saya. Wah, sampai Saudara, singkat cerita, ada salah satu orang yang memimpin demo. Wah, dia gebrak meja, bahkan dia kasih celurit di meja saya. Saudara, dia ngancem saya. Dan pada saat itu Saudara, entah bagaimana tiba-tiba saya punya keberanian, saya keluar dari meja itu, Saudara, saya malah jinjing dia punya kemeja, Saudara. Saya bilang, "Kamu kira saya takut sama kamu ya?" Wah, tiba-tiba saya ganas, Saudara ya, seperti singa ya. Karena buat saya ini kurang ngajar ini ya. Saya bilang, mungkin dia pikir saya perempuan, saya nggak berani. Tapi tiba-tiba keberanian dari Tuhan tuh, waduh, mengurapi saya. Saya bilang, saya gebrak kembali Saudara. Kamu mau apa? Kalau kamu nggak setuju, kamu keluar. Waduh, Saudara. Saudara kasih, saya bilang, harusnya kalian tuh sadar kalian sudah merugikan pabrik. Saya bilang itu. Kalian tuh makan dari sini, kalau kalian
tidak punya integritas ya, tidak apa namanya, punya kualitas yang bagus dan ujungnya pabrik itu tutup, kalian mau makan apa? Singkat cerita Saudara, saya membukakan sebuah pengertian di pikiran mereka dan ujungnya mereka sadar. Nah, Saudara ini spirit Saudara, kenapa mereka bisa begitu, liarnya ya Saudara ya, pemberontakannya, karena mereka tidak sadar jiwa mereka ya dikuasai oleh apa Saudara? Kerakusan, keserakahan ya. Nah, Saudara terkasih, kalau di Kain ini spirit apa Saudara? Ya, iri hati. Saudara, hati-hati dengan yang namanya spirit iri hati. Ketika engkau lihat orang lain diberkati, ketika engkau lihat orang lain lebih dari engkau, ketika lihat orang lain dipakai lebih dari engkau, tiba-tiba kok timbul yang namanya iri hati. Kalau spirit ini tidak engkau bereskan, maka ujungnya, Saudara, perlahan-lahan engkau juga akan bisa merancangkan yang namanya membunuh orang-orang yang kau tidak suka. Lewat apa cara engkau membunuh, Saudara? Lewat perkataanmu, lewat siasat-siasat jahatmu, lewat banyak hal, Saudara. Artinya, Saudara, ini membuat engkau terlempar dari Tuhan, ya. Sehingga setiap doa-doamu itu tidak pernah bisa menembus ke surga. Karena apa? Engkau sendiri, ya, yang menciptakan tembaga di langit sehingga doa-doamu tidak bisa didengar. Nah, Saudara terkasih, mari selidiki setiap hati kita. Adakah roh Kain di dalam hidup kita? Karena iri hati, ya, Saudara terkasih, dan selalu sifatnya itu Saudara hanya fokus dengan haknya, tapi tidak pernah memikirkan sebuah tanggung jawab. Menuntut dan menuntut dan menuntut. Tapi saya lihat sini coba Saudara. Ayat 15. Firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Saudara, ini loh masih ada pembelaan Tuhan. Buat saya gini, kenapa Tuhan itu segitunya membela Kain? Padahal Kain ini sudah sangat-sangat keterlaluan, Saudara. Tapi itulah sifat daripada Tuhan yang kita sembah. Saudara, kalau Saudara melihat, mengamati riwayat daripada Kain, bahkan sampai keturunan-keturunannya, semua adalah kebanyakan ya Saudara, dihasilkan keturunan-keturunan orang jahat. Keturunan-keturunan orang yang suka membunuh, suka memberontak, dan selalu merancangkan kejahatan demi kejahatan. Karena apa? Dari keturunannya, Saudara. Dari hasil apa yang dilakukan Kain, mewarisi kutuk-kutuk kepada keturunan demi keturunannya. Jadi Saudara terkasih, ingat, di dalam hidup ini ada tabur tuai yang bukan hanya dinikmati yang bersangkutan, tetapi bisa menjadi warisan pada keturunan demi keturunan. Ya, Saudara, solusi apa yang kita harus ambil daripada spirit Kain ini, Saudara? Satu, ketika Tuhan menegur kita, jangan kita ini hanya fokus dengan yang namanya konsekuensi yang harus kita lakukan. Atau efek dari buah dari apa yang kita harus hadapi, Saudara. Tetapi lebih ke menyadari keberadaanmu. Memang kalau saya ini memang punya sifat iri, ya bertobat. Ya, iya Tuhan, saya ini memang iri hati. Saya nggak suka lihat orang sukses, saya nggak suka lihat orang dipakai atau orang yang lebih dari saya. Saya ini jiwa saya bermasalah. Sadari keberadaanmu, rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Saudara, ya, sadari keberadaanmu, rendahkan dirimu di hadapan Tuhan, Saudara, dan miliki pertobatan. Itu solusinya. Belajar tidak iri hati lagi, membereskan iri hatimu, Saudara. Bahkan kalau engkau harus mau membereskan, itu gini, membereskan di jiwa itu bukan cuma menyadari spirit apa yang menyusup dalam jiwa saya, tapi cari, kenapa saya jadi punya roh iri hati ya Tuhan ya? Cari tahu akar-akar kenapa ada roh iri hati di dalammu. Cari akarnya, Saudara. Bereskan akarnya.
Oh, kalau itu adalah salah satu warisan dari atas-atasan saya, misalkan, oh bapak saya itu juga punya karakter seperti ini, sifat seperti ini, makanya ya saya mewarisi. Itu harus diputuskan kutuknya, Saudara, ya. Atau kalau itu dari dirimu sendiri, ya bereskan, cabut kutuknya, Saudara. Ya, setelah itu apa, Saudara? Hiduplah dalam firman, ya. Banyak orang itu membereskan di jiwanya, tapi setelah itu tidak hidup dengan firman Tuhan, ya nggak bisa. Ya, Saudara, ingat, semua yang ada di bawah alam sadar kita, gudang-gudang masa lalu, gudang-gudang, spirit-spirit yang diwarisi dari keturunan-keturunan leluhur-leluhur kita, itu tidak cukup hanya untuk dibereskan secara pemutusan, deklarasi atau didoakan, tetapi harus menghidupkan firman di dalam kehidupan kita, ya. Saudara, jadi solusi untuk roh Kain ini apa, Saudara? Jadi orang yang sadar diri, kenali rohmu. Kalau engkau mendapatkan roh yang iri hati, cabut itu roh iri hatinya. Bahkan cari akar kenapa kok sampai ya punya roh iri hati sampai ujungnya ya. Kalau saya lihat ini kalau penyakit ya stadium 4, Saudara. Kenapa? Kalau sampai iri hatimu, sampai engkau punya niat ingin membunuh orang lain walaupun itu dengan perkataan. Ini sudah sangat mengerikan. Udah stadium ini, Saudara, butuh anugerah. Anugerah dan kesungguhan di dalam pertobatan. Kalau sampai ke jenjang engkau ingin membunuh orang itu, memang tidak membunuh secara fisik seperti kan membunuh Habel. Tapi kemanapun ya, lidahmu itu selalu apa? Penuh dengan apa? Roh membunuh orang lain. Menghakimi orang lain, Saudara ya. Engkau punya siasat-siasat yang jahat sehingga apa? Bukan cuma untuk dirimu sendiri, tapi engkau seperti ya membawa massa ya untuk meracuni orang-orang supaya apa? Punya spirit seperti dirimu. Spirit apa? Membunuh, Saudara. Hati-hati, Saudara terkasih. Jangan sepelekan roh iri hati. Kalau itu sampai mengakar di jiwamu, di rohmu, Saudara, ujungnya engkau punya roh Isabel dan kau dikendalikan oleh roh Isabel. Ya, kita akan belajar ini roh Isabel, roh Biliam, ya, roh Kain, roh Haman, Saudara ya. Nah, ini juga bisa dikatakan roh Haman, Saudara ya. Hati-hati. Selanjutnya, Saudara, kita akan belajar spirit daripada roh Saul. Saudara, roh Saul ini adalah ujungnya adalah kematian. Ya. Kalau tadi roh Kain itu roh membunuh, tapi kalau Saul ini roh bunuh diri. Ya. Ingat, Saudara, Saul juga ketika dia iri dengan Daud, ya, dia tidak suka Daud menjadi orang yang sangat berhasil, Saudara ya. Tidak suka Daud itu dielulukan dengan banyak orang. Saul juga punya roh iri hati. Yuk kita belajar membedakan roh Saul dan roh Kain. Roh Kain itu roh yang terus membunuh dan selalu protes dan protes dan protes. Tapi kalau Saul dia tidak protes, ya. Kalau Saudara baca di Tawarik, Saudara ya, bagaimana Saul ini ketika perkara bangsa Amalek atau raja Amalek yang di mana dia tidak mengeksekusi sesuatu seperti yang Tuhan mau, dan ketika Samuel menegur dia, Saudara. Saul ini orang yang berontak, ya. Saul juga orang yang selalu punya roh kebenaran diri. Yang membedakan kalau Kain tadi dia tidak memakai orang untuk menjadi kambing hitam, ya. Tapi dia cuma protes, "Aku jangan dihukum seperti itu dong, nggak adil, itu terlalu berat bagiku." Nah, Saudara ya, jadi sifat pemberontakannya sepertinya menyalahkan Tuhan. Tapi kalau Saul ini selalu sifatnya iri hati dan ketika kalau dia sudah ditemukan kesalahannya, dia selalu apa? Cuci tangan, mencari kambing hitam. Ini sifatnya Saul. Oh, saya tidak salah kok. Karena ini, karena itu, karena ini, karena ini. Nah, ini Saudara. Hati-hati spirit di sini. Ya, Saudara terkasih, hati-hati roh ini. Roh ini, Saudara ya, selalu mencari mangsa-mangsa untuk apa? Dibuat
kambing hitam. Ya, Saudara. Yuk kita baca. 1 Tawarik 10 ayat 4. Lalu berkatalah Saul kepada pembawa senjatanya, "Hunuslah pedangmu dan tikamlah aku, supaya jangan datang orang-orang yang tidak bersunat ini memperlakukan aku sangat sebagai permainan." Saudara terkasih, ini dulu. Dikatakan, "Hunuslah pedangmu dan tikamlah aku, supaya jangan datang orang-orang yang tidak bersunat ini memperlakukan aku sebagai permainan." Artinya, dia sudah salah, tetapi dia masih, Saudara, menyiasati dan memiliki strategi jangan sampai saya dibunuh sama musuh. Ini bicara apa, Saudara? Harga diri, gengsi, pride. Aku nggak rela kalau musuh itu sampai tahu kejatuhanku. Aku nggak rela kalau sampai musuh tahu kelemahanku. Saudara, ini ketika Tuhan sedang menelanjangi, ya, ketika Tuhan sudah membukakan kesalahanmu, kelemahan-kelemahanmu, bukannya engkau bertobat, Saudara ya. Harusnya pada saat terhimpit seperti itu, ya, yang dilakukan Saul adalah apa, Saudara? Berdoa merendahkan diri. Tapi Saudara, bahkan Saul ini rela mati bunuh diri. Ya, daripada dia bertobat. Saudara terkasih, hati-hati spirit di akhir zaman ini, Saudara, kalau Saudara mau tahu bagaimana spirit di akhir zaman, ini seperti roh ular, roh naga, Saudara ya, sedang apa? Menganga, begitu beringas. Bahkan dia mau menyemburkan, Saudara ya, spiritnya, bahkan dengan lidahnya, Saudara ya, untuk apa? Menghancurkan gereja. Kalau dia tidak bisa pakai lidahnya, ya Saudara ya, pakai matanya untuk apa? Mengintimidasi. Dia akan pakai ekornya, Saudara. Ya, ini biasa kita kalau di menara doakan, wah peperangan rohani, kita patahkan, hancurkan, ikat roh naga dan bla 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 ya. Itu spirit-spirit apa, Saudara? Lewiatan, penyesatan. Nah, Saudara terkasih, seringkali ini ya, khususnya nih ya, pendoa-pendoa ini, peperangan rohnya hebat, tapi dia tidak menyadari di dalam jiwanya ini ada unsur roh jahat atau tidak. Nah, waktu mereka itu peperangan roh, Saudara ya, tapi tidak membereskan di jiwanya, ya roh jahat itu ketawa, mau mengusir aku, memporak-porandakan aku, memerangi aku seperti itu. Tapi dia bilang gini, sementara di jiwamu ya, engkau punya celah, kemarahan, pemberontakan, iri hati, ya Saudara ya, tidak puas, pencitraan, wah banyak hal. Nah, iblisnya ngakak, Saudara. Dia bilang gini, "Hei, sahamku di dalammu itu sudah banyak. Lah kau mengusir aku, kau merangi aku. Hari gini mau kemana gitu loh." Gitu, Saudara ya. Ketawa semua, Saudara, antek-antek iblis. Halo, Saudara. Kalau kita sadar kita pendoa-pendoa, kita harus jadi orang yang rajin membereskan hati. Tidak bisa kita punya roh kesombongan, keangkuhan, iri hati, bahkan menyukai perzinahan, terus kita menjadi pendoa, nggak bisa. Ya, jadi mari kenali spirit-spirit di dalam jiwa, ya Saudara terkasih, dan habisi semuanya itu dengan cara bagaimana, Saudara? Sikap hatimu harus menjadi pribadi yang rendah hati. Mencintai kebenaran Tuhan, mencintai didikan Tuhan, dan hidup bergaul takut akan Tuhan. Nah, Saudara, kembali lagi. Roh Saul, kita akan membedah roh Saul di sini, Saudara ya. Ingat, pertama dia mengatakan dia menyuruh anak buahnya, prajuritnya. Lebih baik aku mati di tangan prajurit, ya, daripada aku mati di tangan musuh. Itu tidak salah. Tapi kita harus lidiki, motivasinya apa ini? Gengsi, Saudara ya. Pride lagi, Saudara ya. Nah, ketika prajurit tidak berani, Saudara, karena segan, ujungnya apa? Dia bunuh diri. Saudara, ingat ya, roh gengsi yang selalu meninggikan pride-nya. Mereka orang-orang seperti ini lebih rela apa?
hancurkan hidupnya daripada merendahkan diri. Percayalah saudara. Saudara boleh buktikan apa yang saya ngomong. Kalau roh kesombonganmu itu terlalu tinggi, istilahnya saya bilang roh kesombongan sampai tingkat dewa. Dewa aja nggak sombong seperti itu kali gitu ya. Itu engkau akan punya keputusan di dalam kehidupanmu, di dalam hatimu. Lebih baik aku mati konyol daripada apa? Aku mati. Saudara terkasih, hati-hati. Ibarat gini, kalau saudara itu orang misalkan ya, tahu kesalahannya. Lebih baik saudara apa? Lebih rela apa? Meninggalkan Tuhan. Atau lari dari Tuhan. Ibarat kalau saudara misalkan di sebuah organisasi atau gereja atau apapun ya, atau saudara di gereja lah, kalau saudara seorang jemaat atau pengerja, ketika engkau sudah diketahui kelemahanmu, kesalahanmu, engkau bukannya datang ya, membereskan, tapi apa? Lebih baik saudara lari ke gereja lain, ya. Nah ini saudara, mencari apa? Zona aman. Lebih baik saudara keluar dari perusahaan itu, apa, lari kerja ke perusahaan lain. Nah ini saudara, orang yang seperti ini, itu lebih rela membunuh hidupnya dalam kebodohan daripada bertobat. Kok di sini aku ditegur terus sih? Di sini aku ini kok bukannya sadar dan mau berubah ya, tapi malah melarikan diri dari didikan Tuhan. Malah melarikan diri saudara ya, dari setiap apa, rencana Tuhan. Nah ini saudara, contoh Yunus ya, puji Tuhannya Yunus itu bertobat, sehingga apa, dia bisa keluar dari perut ikan. Tapi banyak anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan itu lebih baik dia ada di perut ikan. Artinya apa? Lebih baik saya dikuasai kegelapan daripada apa? Saya harus membayar sebuah pertobatan. Enggak gengsi. Nah, saudara, artinya banyak orang lebih suka diperbudak oleh kuasa kegelapan, roh jahat, perbudakan kenajisan daripada apa? Hidup di dalam kebenaran Tuhan. Hidup dalam didikan Tuhan. Ya. Khususnya pengerja-pengerja. Kalau sudah mulai, waduh di sini kok didiknya keras banget ya, keluar cari gereja yang aman, yang tidak ada didikan gitu loh ya. Aku mau cari gereja-gereja yang aku bisa pelayanan tanpa menghalangi kenajisanku, tanpa menghalangi kelemahan-kelemahanku. Nggak usah mengusik tentang diriku, aku mau cari gereja seperti itu. Nah ini saudara, serem. Ini roh Saul, ya, saudara terkasih. Dan roh Saul bicara apa? Roh yang ambisi. Roh yang ambisi. Dia selalu meninggikan pride-nya, selalu meninggikan harga dirinya, saudara ya. Nah ini saudara, roh Saul, ya saudara. Saudara, ujungnya spirit ini saudara, ayo baca 9. Mereka merampasinya dan mengambil kepala Saul dan senjata-senjatanya, lalu menyuruh orang berkeliling di negeri orang Filistin untuk apa? Menyampaikan kabar itu kepada berhala-berhala mereka dan kepada rakyat. Perhatikan saudara. Mereka merampasi dan mengambil kepala Saul. Wow. Kepala Saul, saudara ya. Ini sudah mati mengenaskan, saudara ya. Dilecehkan, saudara. Dikatakan juga senjata-senjatanya diambil, saudara. Artinya senjata apa, saudara? Senjata itu kalau kita anak Tuhan, ya, bicara tentang karunia. Karunia-karuniamu diambil alih oleh iblis. Ya, benih-benih firman dicuri sama iblis. Dimanfaatkan amat sama iblis, saudara. Dan sepertinya engkau dipermalukan. Ya, dipermalukan apa? Di hadapan siapa, saudara? Berhala-berhala siapa? Roh-roh penyesat. Ya, saudara. Intinya gini, orang-orang dunia yang tidak kenal Tuhan. Saudara. Seperti apa? Anak bungsu. Sampai mau makan ampas babi aja nggak bisa. Itu namanya orang sudah dipermalukan. Siapa yang mempermalukan? Tuhan? Bukan. Itu dampak dari perbuatannya sendiri, saudara. Jadi saudara terkasih, hati-hati roh ini. Kalau kau jadi orang selalu mengeraskan diri, ya kesombonganmu sampai tingkat dewa, dan selalu menghindari didikan Tuhan, ya. Kau selalu mau cari aman, saudara.
ujungnya engkau seperti orang bunuh diri. Bukan cuma bunuh diri, engkau akan dipermalukan oleh dunia. Dikatakan kemudian mereka menaruh senjata-senjata Saul dan di kuil Allah mereka, tetapi batu kepalanya dipakukan mereka di rumah Dagon. Artinya apa, Saudara? Kepala bicara kehormatannya. Kehormatannya disamakan dengan apa? Berhala. Kenapa, Saudara? Kenapa bisa seperti ini? Karena Saul sendiri selalu menciptakan roh berhala dalam kehidupannya, dalam jiwanya. Salah satu roh berhala, roh setan itu apa, Saudara? Kesombongan. Roh Lucifer itu kesombongan. Karena Saul sendiri yang menciptakan itu di jiwa, di rohnya, dan ujungnya dalam kematiannya, kepalanya disejajarkan dengan berhala. Ini sangat mengerikan. Ya, Bapak Ibu saudara kasih, mari kita sama-sama belajar. Benar-benar mendeteksi jiwa di dalam kehidupan kita, roh di dalam jiwa kita. Jangan biarkan selubung-selubung kelemahan-kelemahan yang kita sadar kita tahu tapi kita tidak rajin membereskan. Ya, saudara terkasih, dan dosa kejahatan Saul ini, saudara, Saul itu tidak menyesali dosanya, bahkan dia menyalahkan orang lain, bahkan mencoba membuat terdengar seperti apa ya, melakukan hal-hal yang baik. Contoh saudara, ketika peristiwa Amalek, ketika Samuel menegur, suara apakah itu? Ya, kenapa kau tidak mengeksekusi ya raja daripada Amalek? Korban-korbannya kenapa kau ambil? Saul bilang apa? Itu karena merakyat. Ya. Karena mereka menginginkan. Dan fatalnya dia katakan semua ya domba-domba itu mau dipakai apa? Menjadi korban di mezbahnya Tuhan. Lah, ini mengerikan, saudara. Dia menghalalkan cara ya yang seharusnya untuk dieksekusi, untuk disingkirkan, itu dia bawa ke rumah Tuhan. Artinya ketika dia sudah ketahuan, saudara, dia apa? Melemparkan itu, alasannya apa? Untuk Tuhan. Serem sekali, saudara. Berapa banyak orang yang suka bermanipulasi di sini? Oh, saya ini untuk Tuhan. Ya, saudara. Padahal sebetulnya bukan untuk Tuhan, saudara. Ya. Tapi karena sudah ketahuan, jadi bilangnya untuk Tuhan. Dalam hal apapun, saudara. Ya. Contoh, saudara ya. Ada orang yang dia suka sekali musik. Satu kali dia entah dari Tuhan, entah memang itu terdorong sendiri. Dan dia bilang, saya itu menyediakan semua sarana musik, Bu, soundnya, wah pokoknya yang terbaik, yang termahal untuk Tuhan. Tapi Roh Kudus bilang gini sama saya, bukan untuk Tuhan. Memang dasarnya dia itu suka musik. Jadi dia kalau dengar musik yang enggak jeng, yang tidak menjadi kepuasan di jiwanya, dia enggak suka. Yang kedua, supaya orang lihat itu dia, wow. Nah, ujung-ujungnya semua untuk kepuasan kebutuhan jiwanya, tapi dia mengatasnamakan Tuhan, saudara. Ujungnya dia buka gereja nggak sampai 2 tahun. Habis. Kadang-kadang kita ini, saudara ya, contoh misalkan, saudara ya, saya mau berpenampilan bagus, supaya Tuhan itu dimuliakan. Padahal semuanya untuk apa? Gengsinya. Saya mau mempersembahkan korban yang terbaik. Ya, dia tunjukkan nilai nominalnya. Dia bilang ini untuk Tuhan. Pada supaya apa? Dia apa? Dihormati orang, diakui orang, diagungkan orang. Wow, persembahanmu besar banget. Perpuluhanmu luar biasa. Sebetulnya bukan untuk Tuhan. Itu manipulasi. Karena apa? Di balik semuanya itu dia butuh apa? Keagungan. Dia mencari pencitraan. Contoh ya kalau worship leader atau pemain musik. Waduh mainnya wes. Katanya saya ini sampai wah mengalami namanya diurapi Tuhan. Wah main saya. Sehingga saudara acting-actingnya dia bilang, oh ini untuk Tuhan. Padahal apa? Enggak. Show off. Nah, saudara, ini suka nggak jelas. Mesbah-mesbah suka menjadi panggung.
Tempat orang show off, bukan meletakkan mezbah, bukan menyembah Tuhan. Bukan untuk Tuhan. Bahkan suara-suara yang bagus dia, waduh vibrasi dia, wah bikin lenggak-lenggok apa. Sebetulnya bukan untuk Tuhan. Untuk dia nikmati, wah suaraku hebat ini ya. Terus dia ada juga orang pemain keyboard, wah dia main dengan yang wah skillnya yang dibuat luar biasa. Dia bilang ini untuk Tuhan yang terbaik. Enggak, padahal apa, dia mau pamer skillnya. Hati-hati saudara, roh manipulasi yang tidak tulus. Bukan tidak boleh mempersembahkan yang terbaik. Tapi selidiki apa yang kau persembahkan, di balik itu motivasimu apa. Benarkah untuk Tuhan atau untuk kepuasan dirimu, untuk sebuah kehormatan, pengakuan manusia? Saudara, selidiki dalam banyak hal. Ya, seperti orang curhat. Kelihatannya dia curhat, tapi di balik curhatnya apa? Dia punya motivasi. Saudara terkasih. Ya, mari. Roh Saul, ya. Ini roh yang selalu meninggikan pencitraan. Ya, ini roh yang selalu cuci tangan untuk mencari kambing hitam, menyalahkan orang. Yang ketiga, roh Saul adalah roh yang suka mengatasnamakan Tuhan di balik semua kebutuhan jiwanya dan kedagingannya. Dia gampang sekali mengatasnamakan Tuhan. Oh, ini untuk Tuhan, ini kemuliaan Tuhan. Padahal enggak. Contoh orang bersaksi aja. Saya mau bersaksi ya, saya ditolong Tuhan. Yang tadinya saya ini ya, mobilnya tuh cuma ya gimana ya, kijang lah apa. Tiba-tiba saya rindu. Tuhan tiba-tiba memberikan saya, misalkan dari kijang ke Alphard gitu saudara. Pokoknya bukan pada bagaimana dia itu diberikan anugerah Tuhan, diberkati Tuhan. Atau kesaksian rumah barulah. Atau kesaksian dia melayanilah. Orang disembuhkan. Tiba-tiba ibu. Bukan untuk Tuhan. Tapi dia sedang mengekspos. Hai manusia, dunia. Engkau tahu aku punya karunia. Aku ini diberkati. Aku ini orang kaya. Hati-hati saudara. Apa yang kau saksikan di balik kesaksianmu itu sebenarnya engkau sedang membuat atau membangun pengagungan diri. Bukan untuk kemuliaan Tuhan. Engkau sedang memamerkan dirimu. Ya, makanya saya ini belajar bertobat untuk tidak mengekspos apapun di media sosial. Di Instagram saya. Entah itu kakak, entah apa. Saya takut, saudara. Takut apa? Takut mencuri kemuliaan Tuhan. Takut. Ya, karena satu kali saya mau upload gitu ya. Tiba-tiba hati saya bertanya, untuk apa? Awalnya saya bilang, supaya menyaksikan kemuliaan Tuhan. Tapi saya uji lagi, oh enggak, supaya ini orang tahu. Atau bagaimana? Saya menguji hati saya. Daripada saya ini, waduh saya enggak, udahlah enggak usah. Di balik kesuksesan-kesuksesan yang seringkali di-share-kan, saudara, di media-media sosial itu seringkali hamba-hamba Tuhan itu tidak tulus. Bahkan saudara bisa menjadi peluang ajang mencari uang. Banyak hal saudara. Bukan tidak boleh, boleh saja, sah-sah saja. Ya, tapi pastikan motivasi di dalammu itu apa. Ya, kecuali itu bukan saya yang mengupload atau misalkan pengerja atau yang penting bukan saya. Ya. Kalau mereka upload ya sudah. Yang penting bukan sayanya. Ya, saya benar-benar saudara sangat takut akan itu. Ya, saudara ya. Oke, itulah roh Saul. Dan solusinya harus bagaimana saudara untuk roh Saul? Kembali lagi, menyadari ya celah dalam jiwamu itu apa. Kenali spirit di dalam jiwamu, kenali kelemahan-kelemahanmu dan mulai membereskan. Ya. Awal Saul dipilih menjadi raja, dia sangat rendah hati, minder. Satu hal lagi saudara yang tiba-tiba saya ingat. Saul itu punya roh dendam. Kenapa? Pada saat dia diangkat jadi raja, dia banyak mengalami roh tertolak. Dengan istilah, apa benar sih Saul dipilih jadi raja? Itu roh tertolak, saudara. Nah, ini biasanya kalau engkau pernah mengalami roh tertolak,
biasanya ada dendam terselubung. Ini yang ujungnya engkau selalu ingin menunjukkan supaya aku tidak ditolak, supaya dunia tahu aku ini punya kelebihan. Wow, 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 wow. Kenapa? Karena dia punya latar belakang tertolak atau terlalu banyak dihina orang. Ujungnya dia ingin menunjukkan siapa dia. Ini saya paling nggak suka, saudara. Kalau orang yang suka pamer, suka menunjukkan, alasannya apa? Untuk kemuliaan Tuhan, pride. Bukan untuk kemuliaan Tuhan, engkau butuh pengakuan manusia. Tidak perlu, saudara. Ibarat gini, kalaupun kau diurapi, kau nggak perlu pamer sama dunia. Dengan mengatakan, saya ini diurapi, saya ini dengar suara Tuhan. Nggak usah. Biar orang lain yang tahu, yang menyaksikan tentang apapun yang Tuhan kamu karuniakan dalam hidupmu, bukan dirimu yang memamer-mamerkan diri. Ya, itu hati-hati, saudara. Itu roh Saul. Ya, ingat solusinya apa, saudara? Kenali dirimu, bertobat, dan kenali akarnya, kenapa kau sampai punya seperti ini. Bereskan. Oh, saya karena pernah tertolak ya, makanya saya jadi orang yang ingin menunjukkan diri, ingin cari-cari pengakuan. Oh, karena saya terlalu miskin di orang, makanya saya ke depan nggak mau seperti. Nah, ini saudara, selidiki, bahkan saya suka gini, coba di list kelemahanmu apa, dan spirit yang menyusup apa yang menunggangi dirimu tuh apa, dan berapa kali kau mereject Tuhan, itu coba saudara. Bila perlu ditulis di list, sehingga apa? Seperti dokter yang mendiagnosa penyakit seseorang. Oh, diagnosa penyakitmu sendiri dengan Roh Kudus. Ya, seringkali orang tidak mau mendiagnosa dirinya dan membiarkan itu ya sudahlah. Ini sudah bahaya. Ya, oke. Sehingga saudara terkasih, solusi daripada roh Saul adalah mencabuti semua akar-akarnya. Akar apa saudara? Akar penolakan, akar pencitraan, pembelaan diri saudara, dan suka apa? Menyalahkan orang lain. Satu hal saudara, Saul itu tidak bisa menghormati hamba Tuhan. Ya, ketika dia menolak Samuel, ya bahkan suruh Samuel menyembah dia, sujud. Wah, ini ngeri banget saudara. Hati-hati. Kalau kau merasa kau diurapi, kau tidak punya respect dengan hamba Tuhan, pakai yang dia senior, wah, kutuk akan melanda hidupmu saudara. Makanya kematian Saul juga tragis. Ya, hati-hati saudara kalau engkau tidak punya hati atau jiwa yang suka menghormati orang, menghormati orang-orang yang lebih tua dari kita, senior-senior kita, itu bahaya sekali. Ya, itu kutuk. Selanjutnya ada roh Yerobeam. Yerobeam ini saudara, kejahatannya adalah dia membentuk persekongkolan untuk melawan siapa? Melawan Salomo. Karena dia tidak puas dengan Salomo, saudara ya. Dia itu punya pemikiran-pemikiran negatif terhadap Salomo. Saudara ini gini, bicara kalau kita ini punya pemimpin yang mungkin bagi kita itu rasanya nggak sejalan dengan kita, atau nggak sesuai firman Tuhan, atau ini kok nggak benar ya pemimpin kita. Saudara tidak perlu menjadi orang yang membuat persekongkolan dengan orang lain. Tidak perlu menciptakan kudeta. Hati-hati saudara. Ketidakpuasanmu, di balik ketidakpuasanmu itu apa sebetulnya? Ya, di balik ketidakpuasanmu itu apa sebetulnya? Ya, karena apa saudara? Karena apa yang kau mau, ya, pemimpinmu, ya, tidak bisa memuaskan engkau. Atau katakanlah ini kebenaran saja. Ini pemimpinku kok gak benar ya, hidupnya kok gak benar ya, gak sesuai firman Tuhan. Itu juga bukan urusanmu, saudara. Urusan dia sama Tuhan. Bagianmu apa? Kau belajar, mengerti, memahami. Kalaupun aku di bawah kepemimpinanku, orang-orang seperti ini. Contoh siapa, saudara? Samuel dengan Eli. Eli itu tidak bagus. Ya, gembala yang nggak bagus, nabi yang nggak bagus. Tapi Samuel tetap menaruh hormat. Jangan kita ini seringkali tidak menaruh hormat. Sekalipun kita mungkin lebih diurapi dari pemimpin kita, lebih pinter, lebih canggih, lebih hebat, bukan berarti kita jadi orang yang terus jadi liar. Keliaran mutu sama juga penyusupan roh apa? Roh Lucifer.
Saudara. Hati-hati. Jangan kita ini punya pribadi ganda. Kalau kita mengatakan kita orang punya kebenaran Tuhan, ya kebenaran Tuhan. Lurus, lempeng. Dan buahnya apa? Kerendahan hati. Kalaupun kita punya pemimpin yang nggak benar, kita tidak punya hak untuk menghakimi. Apalagi menciptakan kudeta. Wah, itu serem banget. Nah, ini roh Yerobeam, saudara. Hati-hati. Ya. Dan Yerobeam ini juga, saudara, orang yang suka memprovokasi. Ya. Dia itu, saudara, menciptakan penyembahan-penyembahan, ibadah-ibadah yang berbeda, yang baru. Ini contoh misalkan. Wah, aku enggak puas di gereja ini, persekutuan ini. Wah, kita bikin sendiri aja lah. Nah, ini saudara, merasa sok benar. Tuhan tuh enggak kayak gitu. Itu sesat. Nah, gampang menghakimi, saudara ya. Hati-hati. Ini roh Yerobeam. Sehingga apa? Menciptakan ya atau perkumpulannya sendiri. Nah, ministrinya sendiri atau buka gereja sendiri karena apa? Enggak puas. Hati-hati, saudara. Ya, dan saudara terkasih, bahkan dia mengangkat imam-imam untuk apa? Penyembahan-penyembahan berhala. Saudara terkasih, ini spirit ini juga banyak sekali di gereja-gereja Tuhan. Ya, ketika dia berontak dengan gembalanya, dia tidak puas dengan gembalanya, dan dia bisa merasa aku mampu kok bikin persekutuan sendiri, aku mampu bikin pelayanan sendiri, aku mampu bikin gereja sendiri. Dia mengandalkan apa, saudara? Kekayaannya. Mengandalkan apa yang dia punya. Dan dia mengangkat orang-orang yang dianggapnya mampu, saudara. Zaman sekarang ini kalau mengangkat pengerja, bukan membuat pengerja ini harus melewati proses perjalanan pertobatannya sampai dia benar-benar mulai dewasa baru dipercayakan. Enggak. Pokoknya ketemu orang yang wah punya skill ini, punya talenta ini, apalagi kalau orang kaya, berduit, punya jabatan, wah langsung diangkat. Ini serem. Ngeri sekali. Makanya kalau di Nafiri ini kan ada yang orang-orang gini, "Bu, saya ini sudah 3 tahun, 4 tahun kok nggak diangkat-angkat jadi pengerja ya," gitu ya. Ada yang, "Kok ini nggak ada?" Nah, protes-protes ya di belakang-belakang saya tahulah. Karena gini loh, saya itu mengerti ini orang seberapa punya komitmen, seberapa ingin memberikan hidupnya, saudara. Seberapa jadi orang yang siap dididik, ya. Saudara, bahkan ada saudara saya sendiri bilang, "Aku kok nggak dijadiin pengerja?" Saya bilang gini, "Kamu mau komitmen 1 jam sebelum ibadah harus sudah hadir. 1 menit tidak boleh terlambat. Harus bersyafaat dulu nyembah Tuhan. Semua demi siapapun harus seperti itu. Yang kedua, siap nggak dalam didikan? Ditempa, dididik, diapa-apa. Disiplin." Langsung mikir, aduh, kalau kok nggak siap itu jangan. Jangan. Kecuali Tuhan ya, beda loh saudara. Tuhan kok gerakkan saya ya, gitu saudara. Ya enggak apa-apa, itu pun harus diuji. Bahkan apa? Mempersiapkan hati. Bahkan minta Tuhan yang memampukan dan menjaminmu. Jangan karena emosimu atau jangan merasa karena kau punya karunia, karena kau mampu, jangan karena kekuatanmu. Jangan melayani karena kekuatanmu, melayani karena panggilan Tuhan, karena hatimu itu ya benar-benar mengasihi Tuhan. Saya percaya kalau itu karena Tuhan, Tuhan akan memampukan dan menjamin engkau. Kedua, jangan karena kau lihat, wah, kalau yang di sini enak nih, gini-gini. Nah ini motivasi. Hati-hati, saudara. Ya, selubung-selubung itu harus kau kenali. Ya, saudara ya. Jadi kalau kita tidak menjadi orang yang punya kesiapan hati dan bukan karena Tuhan, jangan coba-coba. Kalau gitu kami nggak boleh melayani, Bu. Boleh, boleh melayani. Tapi yang menjadi permasalahan, apakah kau siap dalam didikan Tuhan? Ya kalau mau melekat sama Tuhan, ya pasti kita harus mengerti dong, ya konsekuensinya apa. Namanya gini, kita itu pengen dicintai, pengen jadi yang spesial di mata Tuhan. Ya harus tahu toh, kita harus meletakkan daging kita, haknya kita. Untuk apa? Bukan Tuhan jahat, bukan Tuhan. Enggak, semua itu demi kebaikan kita. Supaya semuanya ya, kepalsuan di dalam diri kita.
Semua kedagingan kita tuh benar-benar dikoyakkan dan kita menjadi pribadi yang sejati. Sehingga Tuhan tuh tidak punya jarak antara kita dengan Tuhan. Ya, itu tujuan daripada Tuhan supaya yang ilahi ini tidak terhambat dengan banyaknya racun-racun, sumbatan-sumbatan karena apa? Daging kita. Jadi kita itu melalui proses itu semuanya mendewasakan, juga memurnikan, menjernihkan nama dan banyak hal lah saudara ya. Oke, kembali lagi ke Yerobeam. Saudara, eh, janji Tuhan tentang Yerobeam itu luar biasa. Ya, dikatakan Yerobeam ini punya janji Tuhan yang dimana Tuhan tuh akan membangun bagimu sebuah keluarga yang kekal seperti yang telah kubangun bagi Daud, saudara. Jadi Tuhan ini punya rancangan yang mengangkat kehidupan Yerobeam itu selevel Daud. Ya, tapi karena Yerobeam ini dasar hatinya tidak tulus, saudara ya, sehingga saudara terkasih dia ini saudara menjadi orang yang berkarakter ya lebih mengutamakan pencapaian tujuannya sendiri daripada peduli dengan tentang visi Tuhan atau hal-hal yang menyenangkan. Nah, ini saudara terkasih, ini akan merusak setiap rancangan Tuhan dalam hidup kita. Saudara dan saudara terkasih, saudara nanti baca di dalam 1 Raja-Raja 11 ayat 37 sampai 38. Ya. Intinya begini saudara ya. Di ayat ini dikatakan bahwa Tuhan itu akan mengambil Yerobeam untuk memerintah atas atau menjadikan dia menjadi raja atas Israel. Ya, saya bacakan aja. 37. Maka engkau ini akan kuambil supaya engkau memerintah atas segala yang dikehendaki hatimu dan menjadi raja atas Israel. 38. Dan jika engkau mendengarkan segala yang kuperintahkan kepadamu dan hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan melakukan apa yang benar di mataku, dengan tetap mengikuti, bersetia segala ketetapan yang kuperintahkan yang diperintahkanku seperti yang telah dilakukan oleh hambaku Daud, maka aku akan menyertai engkau dan akan membangunkan bagimu suatu keluarga yang teguh seperti yang kubangun bagi Daud. Dan aku akan memberikan orang Israel kepadamu. Wow. Ya, saudara, ini Yerobeam itu awalnya adalah orang yang menjadi bawahannya Salomo, saudara ya. Tiba-tiba Tuhan mau angkat. Yerobeam awalnya setia, saudara. Orang yang militan. Tapi berjalannya waktu, ketulusannya menjadi luntur, niat jahatnya bertumbuh, saudara. Ini membuat dia jadi apa? Orang yang jahat. Nah, saudara terkasih, sehingga dia menjadi orang yang punya iri hati, saudara. Ya, iri hati juga, karena dia takut Rehabeam kembali dalam kejayaannya seperti leluhurnya. Sehingga dia menyiasati. Nah, ini orang yang tidak bergerak dengan jalannya Tuhan. Memang Tuhan bernubuat, merancangkan sesuatu kemuliaan akan terjadi pada Yerobeam. Tetapi di dalam perjalanannya, dia tidak sesuai dengan role-nya Tuhan. Tidak sesuai dengan job desk-nya Tuhan. Dia melakukan semua dengan kekuatannya sendiri. Ini contoh saudara ya, contoh. Kalau saya pernah ketemu sama orang yang dinubuatkan luar biasa. Akan jadi pengusaha sukses dan kok akan juga jadi nabi Tuhan. Saudara, karena terbius dengan nubuat ini, dan dia pakai caranya sendiri, dia tidak duduk dengan Tuhan, dia tidak bergaul dengan Tuhan, dia tidak berjalan dengan Tuhan, tidak mengenal Tuhan, dia pakai semuanya sendiri. Ujungnya apa? Orang ini masuk penjara. Setelah saudara terjadi, saudara, dia marah dengan Tuhan. Kata Tuhan, aku diberkati, akan sukses dan bla bla bla. Berkat bangsa-bangsa, tapi ujungnya aku kok masuk penjara. Selidik punya selidik, ternyata saudara dia terlalu ambisi. Dia tidak berjalan dengan Tuhan. Ya. Dia bahkan menentang orang-orang yang dipakai Tuhan, mengingatkan dia. Karena dia cuma berpatokan, kan kata Tuhan aku akan dipakai sukses.
Nah ini saudara bahaya. Saudara bahaya sekali kalau kita ini menangkap sebuah nubuatan yang tidak menyadari bahwa itu ada sebuah proses. Ditelan mentah-mentah. Ini mengerikan. Saudara, ini mengerikan. Makanya jangan gila dengan nubuat. Jangan terlalu ambisi mencari nubuat. Kalau engkau tidak siap. Bahkan gini, saya sering kali ngomong, jangan gila diurapi, tumpang tangan. Kalau kau tidak mengerti, memahami tentang makna pengurapan. Ya, bahaya saudara. Pengurapan itu ada apa? Siap untuk apa? Mengeksekusi apa yang Tuhan mau. Mempertanggungjawabkan dengan caranya Tuhan, bukan dengan caramu. Makanya banyak orang tersesat. Karena apa? Cuma berpatokan diurapi Tuhan, diberikan karunia, tapi mereka tidak berjalan dengan kehendak Tuhan, mereka berjalan dengan keliarannya mereka, kebenarannya mereka. Sehingga apa? Mereka jadi nabi-nabi sesat. Ya, ini harus hati-hati. Ini roh Yerebeam. Dia suka membangun kerajaannya dengan caranya sendiri, atau membangun kerajaan Tuhan dengan caranya. Ya, tidak lagi mengandalkan Tuhan. Dan seringkali saudara, orang seperti punya roh Yerebeam ini, saudara, orang yang tidak pernah bisa dididik, tidak punya kerendahan hati. Pokoknya dia merasa aku diurapi Tuhan, aku punya karunia, aku punya ini, aku punya ini. Ya itu saudara, selalu mengandalkan kekuatannya, kemampuannya, ya, bahkan menyalahgunakan semuanya itu, menyalahgunakan kekuasaannya. Saudara, seperti ini harus hati-hati. Solusinya bagaimana saudara? Jadilah orang yang punya penguasaan diri. Setialah menanti waktu-waktunya Tuhan. Jangan tidak setia nunggu waktunya Tuhan. Jangan pakai caramu. Jangan pakai kebiasaan, oh kemarin saya ditolong Tuhan dengan cara seperti ini. Pasti nanti sama. Tidak sama. Cara Tuhan tidak pernah sama, saudara. Jangan juga mendikte Tuhan. Hati-hati. Kalau engkau mau mengandalkan Tuhan, ya nantikan Tuhan sampai dia menjawab. Kedua, jangan berjalan dengan keliaran. Berjalan dengan tuntunan Tuhan lewat siapapun yang Tuhan pakai untuk mendidik dirimu. Dengar-dengaran akan suaranya itu. Ya, saudara. Yang ketiga, saudara. Jangan jadi orang yang mencari orang-orang yang bisa kamu ajak sepakat dengan. Tadi memanggil imam-imam, saudara, untuk apa? Melayani saudara Baalnya dia. Artinya gini, jangan cari orang-orang yang ujungnya hanya bisa sepakat untuk kepuasan dirimu. Jangan, saudara. Kalau nggak sepakat, waduh, engkau langsung marah. Tapi engkau cari orang yang bisa punya spirit penjilat seperti dirimu. Contoh misalkan, penggosip cari apa? Spirit yang suka menggosip. Nah, saudara, ini contoh. Jadi kau tuh hanya bisa bergaul dengan orang-orang atau menerima orang-orang yang mau mendengar suaramu, ya, memuaskan apa yang jadi keinginanmu. Ketika itu tidak terlaksana, tidak sesuai, engkau marah. Istilah juga gini, mau didengar, tidak mau mendengar. Ya, ini juga roh Yerebeam. Jadi bagaimana solusinya, saudara? Belajar jadi orang menguasai diri, menjadi orang yang punya kemurnian hati, dan jadi orang yang bisa mendengar, ya saudara ya, bisa dididik, ya, dan tidak membuat kemauannya menjadi liar, tapi belajar menjadi orang yang punya kehendak Tuhan. Sekarang Ananias dan Safira, saudara. Ya, ini juga roh iri hati. Roh iri hatinya beda, saudara ya, dengan Saul. Ya, kalau ini roh iri hatinya gini, kalau dia bisa, aku juga pasti bisa. Nah, ini saudara, roh bersaing ya. Irinya tuh tujuannya mau bersaing, pokoknya nggak mau ada orang itu menyamai dia. Apalagi lebih, wah dia nggak terima. Kalau ada orang pinter, dia langsung nggak terima. Oh, aku juga lebih pintar. Nah ini saudara, iri hatinya apa? Sifatnya apa? Bersaing. Nggak terima kalau ada orang yang sejajar dengan dia atau lebih pintar dari dia. Wah, dia langsung iri hati dan ingin menunjukkan. Ini bahaya, saudara. Ya. Dan kedua, biasanya orang seperti ini suka apa? Berdusta, menghalalkan segala cara. Supaya apa? Ujungnya pengagungan lagi, saudara. Supaya diaku. Nah, saudara terkasih, ini peristiwa Ananias dan Safira itu sebelumnya, ya, banyak jiwa-jiwa itu memberikan persembahan di kaki rasul-rasul. Dan tiba-tiba kemuliaan Tuhan itu datang. Wah, dia merasa, aku juga bisa dong kayak begitu menciptakan kemuliaan Tuhan. Udah kasih aja berkat.
Ini seperti apa saudara? Kalau ada orang-orang yang merasa dia bisa membeli hamba Tuhan, ya, supaya apa nanti kemuliaannya juga di sini. Nah, ini bahaya saudara, ya, bahaya sekali. Ya, jangan memakai fasilitasmu, kemampuanmu, kelebihanmu untuk nyogok Tuhan lewat pelayan atau hamba-hamba Tuhan. Ini bahaya. Ya saudara ya, bahaya. Misalkan karena uangmu banyak, kau mampu, kau bisa panggil hamba-hamba Tuhan supaya apa? Mereka bermanifestasi, memanifestasikan roh Tuhan di sini atau kuasa Tuhan di tempat ini, di gereja ini supaya gerejanya rame. Nah, ini bahaya saudara. Gerejanya terkenal atau persekutuannya terkenal. Saya pernah ya saudara, ada sebuah persekutuan, dia panggil orang-orang yang punya karunia-karunia supaya apa? Banyak yang datang. Terkenal. Bukan lagi mereka sungguh-sungguh merindukan kehadiran Tuhan, sungguh-sungguh. Enggak, cari popularitas diri. Dengan apa? Pakai imam-imam atau hamba-hamba Tuhan yang bisa dijual belikan, ya. Nah, itu jadi hamba Tuhan juga kalau terima pelayanan juga tanya Tuhan, jangan asal-asalan terima pelayanan. Kalau itu bukan dari Tuhan atau bukan kehendak Tuhan, nanti kita juga tersesat, saudara. Apalagi kalau jadi hamba Tuhan bisa apa? Dikendalikan. Nanti tolong gini ya, tolong gini, request, ya. Jangan jadi seperti itu. Kita hamba Tuhan hanya boleh di-request sama Tuhan, bukan manusia. Ya, saudara, inilah roh Ananias yang suka jual beli hamba Tuhan, rumah Tuhan, saudara ya, kemuliaan Tuhan. Hati-hati. Yang kedua, roh Ananias dan Safira ini apa? Roh pelit. Ya, saudara, roh yang ketika memberi sama Tuhan itu pakai manipulasi. Tidak tulus. Ya, ujungnya apa? Ananias dan Safira ini saudara mati dengan mengenaskan. Karena apa? Suka mencintai roh dusta. Punya roh pelit. Jadi kita belajar roh Ananias Safira ini pertama saudara ya, orang yang suka menjual belikan kemuliaan Tuhan. Ya, lewat bentuk apapun. Yang kedua saudara, roh dusta. Ya, roh dusta. Yang ketiga, roh pelit. Nah, saudara. Jadi serkasi ini bahaya sekali. Bagaimana solusinya saudara untuk roh Ananias Safira ini? Pertama adalah jadilah orang yang harus menguduskan setiap motivasi kita. Apapun yang kita mau lakukan dalam bentuk apapun, takutlah akan Tuhan. Ya, takutlah akan Tuhan. Dan yang kedua adalah pastikan itu adalah yang sejati, bukan untuk sesuatu di luar kemuliaan Tuhan. Yang ketiga, saudara ya, jangan suka namanya dusta, berbohong. Jangan familiar dengan roh berdusta, saudara. Ini mengerikan sekali. Ya, karena udah kebiasaan dusta itu jadi kayak kehidupan, jadi kayak habit. Ini yang mengerikan. Yang ketiga, roh pelit, cinta uang. Kalau sudah hatimu cinta uang, aduh. Tapi bagaimana solusinya? Jadilah orang yang punya kemurahan hati. Suka nabur, suka memberi. Nah, itu saudara, ya. Dan jangan jadi orang yang punya siasat buruk. Ya. Selanjutnya roh Yudas, ya. Roh Yudas ini saudara dalam Matius 27 ayat 3 sampai 5, pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesalah dia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Ayat 4 yang A saja, dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tidak bersalah. 5. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Pertama saudara, yang kita mau belajar gini, di ayat 3 dikatakan menyesalah dia. Ini gambaran orang yang ya nyesel tapi tidak bertobat. Nyesel tok, tapi tidak bertobat. Iya ya tok. Nah ini saudara, kalau iya tok ya susah. Saudara, jangan cuma iya tok, tapi bagaimana menindaklanjuti kesalahanmu. Bawa itu di hadapan Tuhan dan kau sungguh-sungguh. Jangan cuma iya tok. Aku pengen sih bertobat. Aku pengen tok. Nah ini saudara, jangan cuma pengen tok.
tapi bagaimana ya punya keputusan, ya, punya tindakan, kesungguhan, Saudara ya. Yang kedua dikatakan telah berdosa, ya ini Saudara, sadar berdosa, nyesel. Tapi Saudara ya, ujungnya apa? Dia tidak rela membereskan dirinya. Saudara perhatikan Petrus. Petrus itu menyesali, tahu sadar dia nyesel, dia nangis Saudara. Tapi dia bertobat, dia buka hati, dia lari kepada apa? Pertobatan. Sedangkan Yudas ini Saudara tidak mau lari dari pertobatan karena gengsinya terlalu tinggi. Ujungnya apa Saudara? Dia lebih rela mati. Ya, dia lebih rela mati. Ini juga seperti roh Saul tadi. Bedanya apa? Kalau ini cinta uang. Cinta uangnya parah. Dan dia apa? Menjual Yesus. Menjual imannya. Pokoknya dapat uang. Pokoknya cuan. Ya, perkara itu Tuhan tidak suka. Perkara itu melanggar firman Tuhan atau nyakiti orang, merugikan orang, nggak penting kali. Ya, nah ini Saudara. Yang penting cuan. Nah, hati-hati Saudara. Kalau orang sudah cinta akan uang, ujung-ujungnya sebetulnya dia itu adalah memberi dirinya masuk ke lubang kubur. Artinya kutuk, ya. Jadi bagaimana solusi daripada Yudas Saudara? Satu, jangan cinta akan uang. Ya, jangan cinta akan uang. Yang kedua Saudara, jangan hidup cuma nyesel, nyesel, nyesel. Tahu saya berdosa, tahu saya salah, tapi tidak punya tindakan. Tidak punya tindakan-tindakan buah pertobatan. Cuma nyesel tok. Nggak bisa. Tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dia tahu, ngerti. Tapi tidak sungguh-sungguh dengan pertobatan. Main-main. Hati-hati. Ya, Saudara, apalagi kalau kau cinta akan uang. Wah, susah untuk bertobat, Saudara ya. Kalau ada orang itu sampai akan cinta uang, waduh, susah. Ya, oke. Sekarang kita akan belajar mezbah yang dapat dipulihkan. Panjang juga ini, Saudara. Saya akan cepat ya, Saudara ya. Mezbah yang dapat dipulihkan. Ya, sebetulnya intinya, Saudara, mezbah yang bisa dipulihkan dan tidak bisa dipulihkan itu apa sih perbedaannya? Respon hati. Kalau yang tidak bisa dipulihkan itu karena respon hatinya nggak benar, jahat, ya. Tapi kalau mezbah yang benar itu sekalipun dia dalam kekurangan, kelemahan, tapi setiap kali dia didapati salah, dia ditegur, dia mau punya respon yang benar. Itu kuncinya sebetulnya. Ya, yuk. Esau contoh. Esau ini punya kesalahan, Saudara. Kejadian 33:4. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia. Ini Papa, cerita di mana Yakub itu kembali, ya, kembali ke negerinya, dia ingin ketemu sama Esau. Dan Saudara, seharusnya Esau itu marah, benci, dendam sama Yakub, Saudara. Tapi Saudara, Esau itu akhirnya menyadari, itu karena kesalahanku ya. Aku nggak bisa salahkan Yakub sampai menipu aku. Aku nggak bisa bilang, "Dek kok kejam banget ya. Itu loh satu darah kok kejam banget." Sebetulnya kejam itu ya dirinya sendiri Saudara. Kenapa? Dia meremehkan anugerah Tuhan. Dia meremehkan yang ilahi. Saudara ya. Sehingga apa? Dia tidak menghargai Tuhan. Dianggap itu remeh, receh. Sehingga apa? Dia menjualnya. Contoh, kalau engkau sudah jadi orang yang dipercaya Tuhan, punya karunia, punya talenta, punya skill yang dari Tuhan, yang tadinya kau bukan siapa-siapa. Dan tiba-tiba engkau memakainya bukan untuk kemuliaan Tuhan, tapi menjual kepada dunia. Ini juga bahaya. Ujungnya Saudara, nanti ada orang ya tiba-tiba menduduki posisimu. Aku anggap ini kok jahat banget ya orang ini ya, bermanipulasi. Dia ternyata baik-baiknya punya mau. Kenapa? Ingin mengapa? Menghabisi dirimu atau mengambil mensabotase misalkan posisimu. Padahal engkau yang salah. Engkau mengabaikan. Contoh nih Saudara, kalau sudah punya karunia, musik lah, apalah. Tapi sementara engkau itu tidak sungguh-sungguh, tidak segenap hati, ya. Engkau anggap remeh, yang penting kan pelayanan, aku bisa. Tidak pernah mengupgrade dirimu, tidak pernah sungguh-sungguh. Ketika datang orang yang jauh lebih punya hati dengan Tuhan dan dia tekun, dia rajin, tiba-tiba dia naik,
dan engkau tergeser. Nah ini kalau kau tergeser, engkau tidak sadar bahwa ini karena kesalahanku, karena aku terlalu bermain-main, aku meremehkan, aku tidak sungguh-sungguh, ini repot. Aku anggap dia yang jahat, padahal engkau yang jahat. Kenapa? Engkau tidak sungguh-sungguh, engkau tidak integritas, engkau tidak pernah mengabdi dirimu, engkau tidak punya pertobatan, tapi kau salahkan orang lain. Saudara, ini hati-hati, ya. Terpujilah Tuhan karena Esau ini bertobat ujungnya. Iya ya, saya yang meremehkan, tidak kesulungan ya. Pantes ya, ujungnya diambil sama adik saya. Ya, emang itu aku salah. Ujungnya Esau ini menyadari keadaannya dan ujungnya dia bertobat. Dan ketika dia bertobat, dia bisa melewati semuanya. Saudara, coba baca. Kejadian 33:4. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, yakni Yakub, saudara. Didekapnya dia, dipeluk lehernya, dan diciumnya dia, lalu bertangis-tangislah mereka. Artinya Esau tidak melampiaskan dendamnya. Ketika dia menyadari dia bertobat, disitulah timbul kasih. Ya, dia bukan cuma bisa melewati masa-masa sulitnya dalam pertobatan, tapi ketika dia sukses, dia tidak melampiaskan dendam sama Yakub, tidak mengungkit-ungkit masa lalu, ya. Jadi kalau ada orang yang suka mengungkit-ungkit masa lalu, kamu dulu kalau nggak tolong, ada itu bahaya. Lihat reaksi daripada Esau. Dia meresponi dengan baik. Bahkan dia seperti rindu, dia seperti menyayangi Yakub. Dikatakan dia berlari, wah kepingin ketemu Yakub. Dia mendekap, dia peluk, dia cium, dan bertangis-tangisan. Nah ini saudara. Inilah orang yang punya mezbah berkenan kepada Tuhan. Orang yang mau bertobat, melewati proses demi proses, dia tidak mengeluh, karena dia sadar ini memang konsekuensi yang harus aku alami, harus aku lewati, dan ujungnya dia dipulihkan Tuhan. Setelah dia dipulihkan Tuhan, ketika dia perhadapkan dengan orang yang menyakiti, menjatuhkannya, dia tidak. Tapi dia meresponi dengan kasih, dia menciumnya dengan kasih, dan dia menunjukkan dia juga tidak serakah. Ya Esau bisa aja gini, ya udah gitu kalau gitu ya kasih semua sama aku. Bisa saja dia apa yang dipersembahkan Yakub dia ambil, dia terima. Tapi lihat Esau tidak serakah. Kejadian 33 ayat 8 sampai 9. Berkatalah Esau, apakah maksudmu dengan seluruh pasukanmu yang telah bertemu dengan aku tadi? Jawabnya, untuk mendapat kasih tuanku. 9. Tetapi kata Esau, aku mempunyai banyak adikku, peganglah apa yang ada padamu. Dia tidak mau terima apa yang diberikan Yakub. Kenapa? Dia merasa sudah diberkati Tuhan kok. Artinya apa? Esau ini tidak serakah. Ingat, dia itu jadi orang yang sadar, bertobat, melewati proses dia dengan ikhlas. Yang ketiga, dia tidak dendam, saudara. Yang keempat, dia tidak serakah. Ya, ini saudara, ini mezbah yang sangat berkenan. Saudara, selanjutnya saudara, Daud, ya, ketika peristiwa Uria, dia ditegur Nathan, saudara ya. Apa yang jadi reaksi Daud, saudara? Ya, reaksi Daud adalah sadar, ya. Bahkan dia ini melewati namanya ketika Batseba hamil, saudara ya. Lihat reaksinya Daud, ini luar biasa. 2 Samuel 12 ayat 13. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan, dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Kenapa saudara? Dikatakan Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Kenapa? Satu, Daud benar-benar menyadari dan dia punya reaksi bertobat. Saudara, kalau tadi, ya, kalau kita tadi melihat siapa Yudas, dia nyesal, dia berdosa, dia sadar dia berdosa, tapi dia tidak bertobat. Ya. Tapi kalau Daud, dia punya reaksi bertobat. Gini saudara, yuk belajar mengenali, mendeteksi spirit. Ya. Ini Saul, saudara. Saya kasih ilustrasi ya. Ini Saul. Dia begini, ya saya menyesal, saya sadar saya berdosa. Tapi apa? Dia tetap menutupi dosanya. Dia tetap, saudara ya, menutupi dengan kebenarannya. Dia tidak mau pengakuan. Dia tidak mau apa ya, menebus kesalahannya. Ya. Dia apa?
menyingkir, saudara. Ya, tidak membereskan. Saudara, tapi sedangkan Daud dikatakan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Itu cara dia bicaranya gini. Cara bicara orang menyesal dan cara bicara orang cuma abal-abal itu bisa ditangkap dengan spiritnya. Ini harus belajar, saudara. Bagaimana bisa mengenali, membedakan, oh orang ini benar-benar bertobat, kata-katanya. Oh ini bertobatnya cuma di mulut, dia cuma pura-pura. Bagaimana caranya, saudara? Satu hal, kita harus membiasakan hidup dalam kebenaran. Kita harus membiasakan hidup bergaul dengan Tuhan. Kalau kita selalu bergaul dengan Tuhan di dalam kebenaran dan kita mencintai proses-proses Tuhan dalam kebenaran, maka kebenaran membuat kita sensitif akan yang tidak benar. Ya, sehingga kita bisa ngerti, oh ini pura-pura, oh ini palsu, oh ini asli, oh ini abal-abal. Bisa. Kalau kita sendiri setiap hari hidup dalam kebenaran Tuhan, menjadi pelaku-pelaku firman sejati, maka kita akan punya kesensitifan itu. Kenapa di sini langsung, saudara ya, Nathan berkata begini, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Kenapa Nathan bisa mengeksekusi kata-kata itu? Apakah dia Tuhan? Bukan. Karena Nathan adalah nabi yang hidup dalam kebenaran Tuhan. Sungguh-sungguh menjadi nabi yang sejati, maka dia punya kesensitifan. Dan dia juga pasti mendengar roh yang daripada. Ya, orang yang diurapi Tuhan itu dia akan ngomong yang lancang, saudara. Kalau Tuhan tidak bicara, dia tidak akan berkata-kata. Nah, saudara terkasih, dan singkat cerita saudara ya, ayat 16. Lalu Daud memohon kepada Allah oleh karena anak itu. Ia berpuasa dan tekun, dan apabila masuk ke dalam semalam-malaman itu, ia berbaring di tanah. Saudara dikatakan, penyesalan dosa yang dieksekusi selalu ada apa? Memohon kepada Tuhan, merendahkan diri, saudara. Yang kedua apa? Berpuasa itu apa? Mengosongkan dirinya. Ya, saudara. Tekun bicara apa? Terus menerus dia datang dalam hadirat Tuhan. Bahkan semalam-malaman dia meminta belas kasih atas apa? Dosanya. Dan supaya anak yang dilahirkan ini, saudara, bisa disembuhkan Tuhan. Tapi dalam permohonannya, dalam semua yang dilakukan dengan kesungguhan hatinya dan kesejatiannya, pada ayat 18, pada hari ketujuh matilah anak itu, dan pegawai-pegawai Daud takut memberitahukan kepadanya bahwa anak itu sudah mati. Sebab mereka berkata, ketika anak itu masih hidup, kita telah berbicara kepadanya, tetapi ia tidak menghiraukan perkataan kita. Bagaimana kita dapat mengatakan kepadanya, anak itu sudah mati. Jangan-jangan ia mencelakakan dirinya. Artinya frustasi. Jangan-jangan kalau kita ngomong ya, yang dia sudah pergumulkan, doakan, ternyata Tuhan tidak mengindahkan, tidak menjawab doanya. Wah, nanti pasti dia frustasi. Kita lihat hasilnya, ayat 22. Jawabnya, selagi anak itu hidup, aku berpuasa dan menangis karena pikirku, siapa tahu Tuhan mengasihi aku sehingga anak itu tetap hidup. Ini artinya apa? Setiap permohonannya dalam tekanan, dalam apapun, bahkan dia sadar ini karena dosanya, sekalipun dia sudah memohon, bahkan merendahkan diri, berpuasa, atau apapun yang dia sudah melakukan, yang terbaik. Kalaupun itu keputusan Tuhan tidak sesuai dengan kehendaknya, dia tetap tulus. Ini menjadi mesbah yang berkenan. Apapun jadi pergumulanmu, bahkan ceritamu, bahkan sampai seperti apa kau letakkan di hadapan Tuhan. Ujungnya kalaupun Tuhan tidak mengindahkan kerinduanmu, tapi ketika yang keluar dari ketulusan, itulah mesbah. Saudara, ya. Yang terakhir, saudara, tentang Petrus. Ingat ya, Petrus ini kelemahannya apa? Kesalahannya apa? Dosanya apa? Karena dia menyangkal Yesus 3 kali. Matius 26 ayat 75. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya sebelum ayat berkokok. Engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu pergi keluar dan menangis dengan sedih. Menangis dengan sedih. Saudara ya. Bagaimana sifat Petrus, saudara? Petrus adalah seorang yang sangat sederhana. Giat bekerja. Sifatnya orang yang punya kemurahan hati walaupun dia itu orang yang temperamen. Ya. Tapi dia juga orang yang jujur, saudara. Dia ada orang juga yang polos, yang selalu dekat dengan Tuhan. Artinya Petrus ini punya sifat atau punya kehidupan yang selalu nempel terus dengan Tuhan. Sekalipun dia tuh punya kelemahan demi kelemahan. Tetapi saudara, ujungnya Petrus ini bukan cuma sadar. Bukan cuma menyesali.
tapi dia membayar semua kesalahannya dengan pertobatan. Artinya apa? Dia tetap, saudara, kembali kepada panggilannya. Dia kembali, saudara, berkumpul dengan murid-murid Yesus. Artinya apa? Masih dalam perhimpunan murid-murid Yesus. Dia tidak melarikan diri, saudara. Walaupun nanti dalam perjalanannya mereka kembali ke habitnya menjadi apa? Nelayan. Tapi ujung ketika mereka ketemu Tuhan, mereka kembali. Artinya apa? Petrus itu orang yang punya ketulusan hati dan punya kekuatan cinta dengan Tuhan. Nah, ini saudara, Petrus. Makanya sekalipun Petrus punya banyak kelemahan, saudara, tetapi dalam ketulusannya, dalam kesetiaannya dengan Tuhan, dengan perjalanan-perjalanan proses dia bisa melewati dengan sebuah ketulusan dan kesejatian, maka itu menjadi mezbah yang berkenan terlepas Petrus punya kelemahan. Dan Petrus adalah orang yang pekerja keras. Orang yang hati, ya saudara. Ya, tolong Elia di silent ya. Orang yang sangat murah hati. Dia punya apa kelemahan apa? Penakut. Ya, Petrus ini punya apa? Sifat penakut, saudara. Makanya dia nyangkal Tuhan. Tapi kalau saya lihat ya, kekuatan cinta Petrus juga luar biasa. Kekuatan cinta sejatinya Petrus itu luar biasa. Ya, saudara. Baru-baru ini saya juga lihat yang di bioskop ya saudara ya, film tentang Yesus. Saya lihat actionnya Petrus ini luar biasa. Bagaimana hatinya itu, waduh ya, selalu memikirkan Yesus ya, selalu ingin selalu berada di dekat Yesus, selalu menguatirkan, bahkan selalu memikirkan apa yang terbaik untuk Yesus, saudara. Ini kekuatan cinta namanya. Ya, bahkan dia berani apa? Menghadapi begini, memberi dirinya untuk apa? Menghadapi prajurit-prajurit sehingga apa? Dia potong itu ya saudara, telinganya ya. Kenapa? Kenapa ekspresi itu bisa sampai terjadi? Karena itu kekuatan cinta. Orang kalau punya kekuatan cinta sama Tuhan, berani nekat. Ya, berani meresikokan diri. Dia tidak pernah takut apapun. Saudara terkasih, seberapa kita mengasihi Tuhan, seberapa kita berani meletakkan korban-korban yang bagi kita rasanya berat dan tidak mungkin. Semuanya jawabannya adalah seberapa kau punya bobot mencintai Tuhan. Seberapa kau punya ketulusan. Yang ketiga, seberapa kau percaya. Nah, saudara, inilah mezbah yang berkenan. Dan saudara, ini yang bisa saya sampaikan dan kiranya ini bisa menjadi berkat.